Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, insyaallah dengan izin Allah, mulai malam ini dan insyaallah akan kita rencanakan sampai sekitar 58 episode, kita akan mencoba untuk lebih bisa bermanfaat untuk teman-teman yang memang kepingin belajar mendalami kitab kuning. Kegiatan yang insya Allah kita tayangkan malam Sabtu, malam Minggu, kemudian malam Senin, itu diupayakan mengupas habis tentang masalah-masalah yang terkait dengan dasar-dasar ilmu nahwu dan shorof. Ini menjadi penting karena program yang sudah kita luncurkan, di mana kita mencoba untuk membaca kitab secara detail, itu ternyata ada permintaan-permintaan di luar sana untuk kemudian mengkaji dasar-dasar teoritis dari aspek nahwu dan shorof itu. Memang kalau seandainya kemudian kita mengikuti misalnya pengajian live dan kemudian tidak memiliki dasar, maka juga kurang bagus. Oleh sebab itu kita memiliki pandangan bahwa insya Allah ke depan mohon doanya kita akan melayani para pemirsa yang kepingin ngaji dalam bidang ilmu nahwu dan shorof, itu untuk terus mendampingi, memberikan kajian-kajian dasar secara urut, mulai dari yang bab awal sampai bab-bab yang terakhir gitu. Kemudian penting untuk dipahami, diketahui bahwa alhamdulillah kami itu sudah berhasil menyusun 7 buku. Ya, ini adalah buku-buku kami. Ini adalah buku induknya. Ini adalah buku tanya jawab nahwu dan shorof. Kemudian ini juga teori dasar. Insya Allah buku ini yang kemudian pada akhirnya akan kita jadikan sebagai panduan untuk kemudian secara sistematis, secara berkala akan kita kupas. Dari bab ke bab, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya. Kemudian buku yang lain yang kami miliki adalah, ini adalah merupakan teori dasar nahwu dan shorof tapi tingkat lanjut. Tingkat lanjut. Kemudian ini penting untuk dimiliki. Ada buku kecil-kecil 3 ini. Ini adalah ringkasan teori dasar ilmu nahwu dan shorof. Kemudian ini adalah logika teks Arab. Kemudian ini adalah panduan pertanyaan nahwu dan shorof. Kemudian selanjutnya ini adalah aplikasi i'rab. Kalau seandainya kita klasifikasikan buku-buku yang ada jumlahnya 7 ini sebenarnya bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama dari aspek teori. Dari aspek teori itu adalah, maka bukunya itu adalah ini. Ini tanya jawab, ini berkaitan dengan teori, ini penting. Ini masing-masing memiliki ciri khas. Ini disusun dengan menggunakan metode tanya jawab agar tidak bosan hanya narasi-narasi saja misalnya. Ini misalnya teori dasar nahwu dan shorof misalnya. Ini kalau di pondok kami, ini biasa dijadikan sebagai pegangan bagi pemula untuk kemudian mengenal teori ilmu nahwu dan shorof. Kemudian ini adalah biasanya dijadikan sebagai pegangan untuk para ustadz, untuk para tutor dalam rangka membina adik kelasnya, untuk tutor sebaya supaya mendapatkan kemudahan ketika harus mengajar ini. Kemudian buku kecil ini yang kemudian disebut sebagai logika analisa teks Arab, ini adalah buku yang sangat penting untuk kemudian dibaca
utamanya bagi tutor, utamanya bagi para pengajar, karena di sini memuat filosofi dan fungsi. Ini memuat kerangka fikir bagaimana kita harus bersikap ketika harus mengajar dan belajar nahwu dan shorof. Ya, jadi buku kecil, buku tipis ini bisa saya katakan ini adalah merupakan otak dari metode Al-Bidayah. Diharapkan dengan memahami dan mengetahui memahami buku ini, pada akhirnya kita sebagai seorang yang sedang belajar peserta didik, kita sebagai orang yang sedang mengajarkan misalnya teori ilmu nahwu, itu bisa memahami mana kira-kira materi yang termasuk dalam kategori prasyarat, mana termasuk dalam kategori materi inti, mana yang termasuk dalam kategori al-muhimmat dan seterusnya. Itu diharapkan itu. Ini terus terang sebagai penulis, ini sangat saya anggap penting untuk kemudian dikaji, dipahami, dan seterusnya. Sebenarnya, kalau seandainya kerangka fikir dari seorang tenaga pengajar itu sudah bagus, sudah lurus, sebenarnya mengajar kitab itu memungkinkan dengan menggunakan materi apapun. Ya, bisa pakai misalnya buku dares yang ada beredar misalnya. Ya, bisa dengan menggunakan tek-tek yang ada di dalam Al-Quran, bisa dengan menggunakan tek-tek yang ada di dalam Al-Hadis. Pokoknya kerangka fikir. Ya, ketika kerangka fikir dari para ustadz itu sudah paham, sudah bagus. Oh, ini materi prasyarat, ini merupakan materi inti, dan seterusnya. Maka kemungkinannya ketika harus mengajar, dia baik. Tapi juga demikian sebaliknya, kalau seandainya kita mengajar tapi pikiran kita kosong, kerangka pikir kita kosong, maka sebenarnya pada saat itu kita belum kemudian mampu, belum siap untuk misalnya mengarahkan siswa kira-kira harus seperti apa. Ketika belajar itu mana yang harus didahulukan, ini dan seterusnya, itu sebenarnya kurang siap. Kemudian ini adalah merupakan buku saya, ini buku penting juga, ini aplikasi i'rab. Jadi buku saya itu kategorinya ada 3. Yang pertama itu adalah kategori teori, yang kedua kategori kerangka fikir, yang ketiga itu adalah kategori aplikasi. Ini adalah aplikasinya. Di dalam buku ini, saya menulis sekitar 28 contoh, mulai dari contoh yang paling sederhana, sampai pada contoh-contoh yang sulit dan kompleks. Mulai dari yang sederhana diambilkan dari contoh-contoh yang bukan Al-Quran dan Al-Hadis misalnya, sampai contoh-contoh yang di situ itu yang kita ambil itu adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Gitu. Harapannya adalah dengan berlatih, dengan membaca bagaimana mengaplikasikan pemahaman nahwu dan shorof, ya, dalam bentuk 28 contoh, harapannya itu memungkinkan pada akhirnya ditularkan dalam teks-teks yang lain. Teks-teks kitab yang lain yang tentunya mungkin tingkat kompleksitasnya akan lebih. Ya, jadi buku yang sudah berhasil kami tulis itu adalah ada 7 buku, dikategorikan menjadi 3. Ada tentang teori, ya, ada tentang kerangka fikir, ada juga tentang aplikasi. Insya Allah yang akan kita kaji yang pertama mulai dari episode-episode selanjutnya itu adalah tentang buku yang dianggap paling standar, paling sederhana untuk kemudian dijadikan sebagai panduan. Yang paling penting adalah kita harus mencoba untuk mengikuti kajian-kajian ini secara sistematis dan istiqomah, karena kata kunci yang penting untuk diperhatikan dalam konteks pemula itu adalah bagaimana berfikirnya itu sistematis dan itu harus dilakukan secara istiqomah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.